Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau menceritakan film tentang Tarzan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Irmin Dede, kelas 22A1 dengan NIM 221F 10147. Kisah Tarzan ini, dia adalah seorang yang bernama Ihsan yang selalu salah di mata orang. Ia berusia 8 tahun. Ia mengalami kesulitan belajar. Ia belum bisa menghafal angka maupun huruf dengan benar. Anak ini berusaha agar dirinya bisa membaca dan menulis, tetapi karena dengan keterbatasannya dia merasa lemah di akademisnya. Sosok Ihsan memiliki karakter yang sulit untuk mengikuti pelajaran di kelas. Namun Ihsan ini selalu ceria, ekspresif, dan suka untuk berimajinasi. Kakak dari Ihsan itu yang bernama Johan sangat pintar, penurut, dan kalem. Ayahnya memiliki sifat yang sangat tegas dan kaku, dan ibunya memiliki sosok yang sangat lembut dan pengertian. Ihsan ini adalah anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, terutama disleksia. Dalam perjalanannya di bangku sekolah, ayahnya Ihsan selalu menuntut untuk terus belajar dan meraih nilai yang tinggi. Namun ayahnya selalu membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya karena kakaknya sangat pintar. Akhirnya ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama biasa. Ayahnya menolak Ihsan untuk masukkan di sekolah SLB karena tidak menerima keterbatasan anaknya. Ayahnya tidak memikirkan keterbatasan anaknya ini. Ini juga menjadi penyebab buruk kondisi psikologis dari Ihsan. Dalam perjalanan waktu, ibu dari Ihsan yang bernama Maya Awasti ketika mengajar Ihsan di rumah selalu kebingungan mengapa Ihsan selalu mengulangi kesalahan, punya kesalahan yang sama ketika menulis, membaca, ataupun menghitung. Ketika ibunya meminta Ihsan untuk menulis pada kata contohnya tabal, tetapi Ihsan menulisnya dengan tab, kurang huruf. Kemudian menulisnya lagi dengan kata tabel. Melihat itu, ibunya merasa sedih. Di usia 9 tahun, Ihsan masih belum bisa melakukan hal tersebut. Tidak seperti anak lainnya yang dengan mudah melakukan hal itu. Selain itu, Ihsan sering menunjukkan perilaku yang bermasalah, terlibat berkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Akibat perilakunya,
ayahnya memutus untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ihsan bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya tidak juga mendengar sikap penolakan Ihsan. Sampai Ihsan meminta tolong kepada ibunya agar membantunya menyampaikan sikap penolakannya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Ihsan tetap diberangkatkan ke asrama daripada berpisah dengan keluarganya. Ihsan beranggapan bahwa sekolah di asrama merupakan hukuman yang diberikan orang tua untuk anak-anak yang nakal dan tidak mau menurut kepadanya. Setelah melalui hari pertamanya di asrama, anggap Ihsan semakin kuat. Sikap dan gaya mengajar guru di sekolah yang cenderung keras dengan alasan agar peserta didik memiliki disiplin yang baik. Hari terus berlalu, namun Ihsan tidak dapat menikmati suasana kelas dan kegiatan di asrama. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Ihsan selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman itu Ihsan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilainya pun masih di bawah rata-rata. Bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Tekanan demi tekanan semakin Ihsan dapatkan di asrama. Ihsan juga merasa takut dan merasa sedih. Ihsan merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang peduli padanya. Hal ini membuat Ihsan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun, termasuk melukis yang selama ini menjadi aktivitas yang Ihsan gemari. Keadaan seperti ini terus berlangsung. Semakin hari Ihsan semakin merasa sedih. Sampai akhirnya datanglah sekolah guru seni pengganti yang bernama Ram Sankar Nikum. Pak guru ini mempunyai cara mendidik Ihsan yang tidak seperti guru lain. Pak guru ini membuat peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Nikum sangat senang dengan anak-anak. Pak Nikum melihat semua anak-anak termasuk yang memiliki kekurangan memiliki potensi yang berbeda-beda. Pak Nikum juga melihat anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandangan yang positif. Ketika mengajar, seluruh anak di kelas merespon dengan antusias kecuali Ihsan. Ihsan hanya termenung diam, tidak ada ekspresi. Ihsan itulah Nikum mencoba mengamati dan mencari tahu masalah yang dihadapi Ihsan. Pak Nikum ini mau observasi. Kemudian Pak Nikum memasuki dalam kehidupan Ihsan, menyadari kondisi Ihsan karena dulunya Pak Nikum mengalami gejala
disleksia. Kemudian Pak Nikum ini mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru-guru, teman-teman, bahkan orang tuanya. Pak Nikum sibuk dan selalu memperhatikan setiap lembaran-lembaran dari buku-buku Ihsan. Pak Nikum mengobservasi ternyata begitu banyak coretan-coretan merah dan huruf-huruf yang tertulis terbalik. Akhirnya Pak Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami disleksia. Dan memang awalnya kedua orang tuanya tidak menerima apa yang telah ia katakan oleh Pak Nikum. Namun setelah ia menunjukkan hasil lukisan Ihsan, mereka baru menyadari bahwa yang utamakan oleh Nikum itu adalah benar. Pak Nikum juga terkejut melihat semua hasil karya Ihsan yang ternyata bakat seninya sangat luar biasa, melebihi imajinasi orang-orang yang normal. Karena Ihsan ini mencurahkan segala isi hatinya, imajinasi kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Pak Nikum memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ihsan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakatnya sendiri. Dengan berjalannya waktu, kesabaran, dan perawatan, Pak Nikum berhasil meningkatkan kepercayaan Ihsan. Pak Nikum membantu Ihsan untuk mengatasi dia membantu untuk belajar, menemukan kepercayaan yang hilang, agar semangat dari Ihsan untuk terus kreatif dan aktif. Namun bertemulah dengan Pak Guru ini, itu menjadi membangkitkan kembali semangat Ihsan yang ceria dan aktif. Karena Pak Guru ini selalu memberi dukungan, pujian bahwa Ihsan pasti bisa dan menjadi orang yang hebat dan sukses. Dalam perjalanan waktu, Ihsan tidak lagi mendapat nilai yang merah di sekolah, karena Pak Guru ini selalu mendampingi Ihsan untuk membaca dan menulis dengan sabar dan intensif. Dan kini orang tuanya sangat bangga terhadap Ihsan. Di sekolahnya Pak Guru memberi ide untuk mengadakan perlombaan di sekolah. Melalui perlombaan itu, semua orang merasa heran, tercengang, karena dengan hasil lukisan yang sangat bagus dan indah. Karena semua orang tidak mengetahui talenta Ihsan dia adalah seorang melukis. Film ini mempunyai pesan moral yang sangat berharga dan juga mengajarkan kita bahwa setiap orang atau setiap anak yang lahir dengan istimewa dan unik.
tidak ada yang satu lain. Semua anak sama, tapi hanya mempunyai karakter dan bakatnya masing-masing. Hubungan seksual kalau untuk masyarakat di India merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Karena semua orang untuk tujuan merancangkan mempunyai kekuatan dan sangat istimewa yang luar biasa. Dengan ini bukan menjadi masalah ya bagi anak-anak, tapi Ihsan ini menjadi anak yang periang dan bisa bergaul dengan teman-teman lainnya. Jadi jangan berkecil hati, karena semua orang sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Terima kasih, semoga dengan film ini menjadi untuk menyadarkan kita juga agar kita saling menghargai, menghormati, dan menerima setiap keadaan siapapun. Karena itu mereka adalah sama seperti kita, tidak ada yang membeda-bedakan.